Kesedihan begitu dirasakan keempat anak remaja yang sedang berdiri mengelilingi ranjang pasien di ruangan itu. Namun mereka pun berusaha untuk tetap bersikap normal agar sang nenek tak ikut bersedih. Mereka berusaha menghibur Sarah agar tersenyum. "Nek, kami pulang dulu ya. Besok insya Allah kami kesini lagi," pamit Kalista pada Sarah. Ia teringat pesan Jarana untuk tak terlalu lama mengajak neneknya itu berbicara karena harus beristirahat. Meski berat, Sarah pun akhirnya mengangguk, membiarkan keempat cucunya mencium punggung tangannya satu persatu, lalu keluar dari kamar itu. "Sudah, Nak?" tanya Jarana saat melihat anak-anaknya keluar ruangan. "Sudah, Mah," jawab Sarah. "Ayah mana?" lanjutnya yang tak melihat keberadaan sang ayah. "Ayah ke kantor. Tadi siang Om Ipan telepon. Katanya ada klien yang kekeh mau ketemu sama ayah. Tapi katanya nggak akan lama. Mau ditungguin?" tanya Jarana. "Nggak usah, Mah. Kita langsung pulang aja. Naik Grab," timpal Kalista. "Mah, besok Siva boleh kesini lagi? Enggak, jenguk nenek. Siva masih kangen sama nenek," tanya Siva pada Diana. "Boleh dong, sayang. Tapi kuliahnya dulu ya," jawab Diana lembut. "Ya udah, kalian pulang ya. Hati-hati di rumah," tita Jarana. "Jidan, jaga saudara-saudaramu ya. Kamu itu laki-laki," pesan Jarana tegas. "Siap, Mah. Mama juga jaga kesehatan di sini. Jangan sampai ikutan sakit," timpal Jidan perhatian. Keempat anak remaja itu pun pamit pada Jarana dan Diana. Lalu, semuanya keluar dari rumah sakit tersebut. Tak banyak percakapan di antara mereka. Perasaan masing-masing kalut dan gelisah memikirkan kondisi sang nenek. Bahkan, sampai kembali di rumah pun, keempatnya masih menampakkan wajah sedih dan tak terlalu bersemangat. "Gimana kondisi Bu Sarah?" tanya Rohmah menatap keempat anak remaja tersebut. "Gitulah, Mbok, masih drop," jawab Kalista lesu. "Kita ke atas dulu ya, Mbok, belum sholat," lanjut Kalista menyusul Jarah dan Siva yang sudah menaiki tangga. "Sayang, tadi anak-anak kesini," tanya Daren yang baru pulang dari kantor. "Ada, Mas. Mereka nanyain kamu. Mungkin mau minta antar pulang," jawab Jarana. "Oh ya? Kalau Mas mau pulang, pulang aja dulu. Mas pasti butuh istirahat," lanjut Jarana. Mereka berdua duduk di kursi yang disediakan di luar ruangan. Sementara Diana berada di dalam untuk menemani Sarah dan yang sedang beristirahat. "Enggak, Mas di sini saja. Mas khawatir sama keadaan Mama," jawab Daren sambil duduk di samping istrinya itu. "Aku juga sama sih, Mas. Entah kenapa perasaanku gak enak," timpal Jarana senduh. "Berdoa saja. Mudah-mudahan Mama gak kenapa-kenapa," balas Daren. Menjelang malam, kondisi Sarah semakin melemah. Bahkan Diana sudah menangis terus-terusan melihat kondisi sang ibu. "Mas, Mama, Mas," diri Diana yang melihat hela nafas Sarah semakin lemah dan jarang. "Sabar sayang, kamu harus sabar, kamu harus ikhlas," timpal Ipan menenangkan istrinya itu. Daren yang menemui dokter pun baru saja kembali ke ruangan itu, ditemani dokter dan perawat. Ipan langsung membawa Diana keluar ruangan karena dia khawatirkan akan mengganggu proses pemeriksaan. "Maaf, kami sudah berusaha, namun Tuhan jugalah yang menentukan. Kondisi Bu Sarah memang sudah sangat drop. Tolong ditemani saja dan jangan pernah ditinggalkan sendirian,"
tutur dokter putus asa, seolah tak ada harapan lagi untuk menyembuhkan wanita lanjut usia tersebut. Jarana yang mendengar penuturan dokter pun hanya bisa membekap mulutnya agar suara ledakan tangisnya tak sampai keluar. Lututnya mendadak lemas seketika hingga ia duduk lesu di atas sofa dengan buliran bening mengaliri kedua pipinya. Dokter dan perawat itu pun akhirnya melenggang keluar kamar setelah menepuk pelan pundak Darren seolah memberi kekuatan. Darren pun ikut tertuduk di sisi Jarana. Dari luar, ia memang nampak tegar, namun sebenarnya hatinya pun ikut hancur. Sabar sayang, kita harus kuat. Lebih baik kita membaca Al-Quran agar mama merasa tenang, tutur Darren. Jarana menatap mata Darren. Ia bersyukur Darren mengingatkannya. Jarana pun segera mengambil Al-Quran kecil yang senantiasa dibawanya dalam tas. Ia pun segera membacanya dengan suara lirih di sisi Sarah yang terbaring dengan begitu lemah. Saat mata Jarana mulai kelelahan, maka Darren mengambil alih melanjutkan bacaan istrinya itu. Hingga malam itu, mereka bergantian membaca Al-Quran sampai dini hari menjelang. Jarana yang tak tidur semalaman melihat nafas Sarah semakin tersengal. Layar monitor pun sudah menunjukkan kondisi Sarah teramat lemah. Astagfirullah, Mas, bagi Jarana pada Darren. Darren dan Diana pun langsung mendekat. Darren mendekatkan mulutnya ke telinga Sarah, lalu mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Dengan harapan, ibunya itu ikut mengucapkannya. Berkali-kali, Darren menuntun ibunya itu, hingga Sarah berhasil mengucapkan kalimat itu lengkap meski dengan terbata dan nafas tersengal. Hingga akhirnya, ia mengembuskan nafas terakhirnya tepat pada pukul 3 dini hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lirik Darren berbarengan dengan layar monitor yang memperlihatkan garis lurus. Darren pun mengusap kedua mata Sarah yang masih sedikit terbuka dengan telapak tangannya yang bergetar. Setelahnya, Darren melipat kedua tangan Sarah di dada. Mama, tangis Diana pecah. Seketika melihat kondisi sang ibu yang sudah terbujur kaku dengan mata terpejam. Begitupun dengan Jarana yang menangis tersungkur. Diranjang di samping jenazah Sarah terbaring. Sekuat apapun Darren mencoba menahan kesedihan, tetap saja air matanya lolos begitu saja membasahi pipinya. Hanya Ipan yang kondisinya nampak tegar di antara semua. Ia terus merengkuh tubuh Diana yang berguncang hebat sambil membisikkan kata-kata sabar dan ikhlas. Jenazah Sarah dan semua proses administrasi selesai berbarengan dengan azan subuh yang berkumandang. Darren dan Ipan yang masih bersedih begitu dalam memilih melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu di masjid rumah sakit. Mereka sadar jika sudah sampai di rumah pasti langsung sibuk akan menyebabkan mungkin lupa tak mengerjakan sholat. Meski dalam kondisi terpuruk sekalipun, ibadah sholat tetaplah jangan dilalaikan. Setelah selesai sholat, barulah Darren, Jarana, Diana, dan Ipan bersiap untuk pulang. Kondisi Diana masih begitu terpuruk hingga sekedar untuk berjalan pun harus dipapah oleh Ipan. Jenazah Sarah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk diantar ke rumahnya. Darren pun turut masuk ke dalam mobil itu. Sementara Ipan, Jarana, dan Diana pulang menggunakan mobil mereka. Rohma yang sudah diberitahu perihal meninggalnya Sarah buru-buru menaiki tangga sambil terisak. Ia mengetuk pintu kamar Syifa dengan lumayan kencang. Kalista yang baru terbangun
karena mendengar kumandang azan pun langsung membuka pintu itu. Namun ia heran melihat Rohma yang menangis di depan pintu kamarnya. "Ibu, Mbak Lista, Ibu Sarah meninggal. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang," tutur Rohma dengan air mata yang terus mengalir. "Innalillahi wa innalillahi roji'un." "Nenek," tangis Kalista pun pecah juga. Ia menangis sesegukan hingga menyebabkan Zara dan Siva ikut terbangun. "Nenek!" Siva ikut menangis, meraung, bahkan tulang-tulang dalam tubuhnya terasa copot seketika. Lemas, itu yang dirasakannya. Begitupun dengan Zara yang tak kalah bersedih, hingga kamar itu riuh dengan suara tangisan. Mbak Zara berpesan agar kalian bersiap. Sholat subuh dulu ya. Setelahnya itu bersiap dan turunlah ke bawah. Mbok tahu kalian sedih, tapi kalian harus ikhlas dan sabar dengan semua ini. Nenek kalian sudah tenang, tidak merasakan sakit lagi, tutur Rohma menasihati ketiga cucu majikannya itu. Meski dengan kaki yang sulit melangkah, Zara, Kalista, dan Siva mengambil wudhu bergantian. Lalu mereka pun melaksanakan sholat, meski tangisan tak pernah reda dari bibirnya. Begitupun dengan Zidan yang berada di kamar sebelah. Hanya saja karena ia lelaki, ia hanya menahan kesedihannya itu di dalam hatinya, menangis dalam diam, meski sesekali air matanya jatuh di pipi. Namun, ia buru-buru menyekanya. Selesai sholat dan bersiap, keempat cucu Sarah tersebut menuruni tangga dan menunggu kedatangan ambulans di ruang depan. Mereka ditemani Rohma yang terus menguatkan keempat cucu majikannya. Suara risina mobil ambulan pun mulai terdengar samar, hingga akhirnya semakin lama semakin jelas, seiring semakin dekatnya mobil pengantar jenazah tersebut. Hingga akhirnya mobil tersebut berhenti tepat di depan rumah Sarah. Begitupun dengan mobil Ipan yang terus mengikuti laju mobil ambulans di hadapannya. Rohma dan keempat cucu Sarah keluar. Mereka menghampiri orang tua masing-masing yang baru saja turun dari mobil. "Nenek, Ma," liris Siva memeluk tubuh Diana yang juga masih lemah. Begitupun dengan Zara dan Kalista yang memeluk tubuh Zarana dan meluapkan kesedihannya di dalam pelukan ibunya itu. Zarana hanya bisa mengelus punggung kedua putrinya, karena ia sendiri pun masih terpukul. Tangis ketiga cucu perempuan Sarah semakin pecah tatkala jenazah Sarah dikeluarkan dari mobil ambulans. Jenazah wanita yang meninggal tepat di usia 73 tahun itu dibaringkan di ruang depan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rohma. Tubuhnya yang sudah terbujur kaku ditutupi kain jarik. Darren dan Diana memang sepakat tidak memandikan Sarah di rumah sakit. Semua itu dilakukan dengan alasan agar anak dan cucunya bisa memandikan langsung Sarah untuk yang terakhir kalinya. Semua prosesi pemularan jenazah dilakukan dengan situasi haru, mulai dari memandikan jenazah oleh anak dan cucunya yang perempuan, dikafani hingga disolatkan. Kini tinggal prosesi yang terakhir, yaitu dikebumikan. Sarah dikebumikan di samping pusaran sang suami. Tangisan anak dan cucunya kembali pecah saat jenazah diturunkan ke dalam liang lahat. Sementara Darren yang ikut turun ke bawah tampak sudah lebih tegar dari sebelumnya. Tanah pun sedikit demi sedikit mulai diturunkan untuk menutup kuburan Sarah. Hingga lama-kelamaan kuburannya itu tertutup sempurna. Setelah dikebumikan dan dibacakan oleh ustadz setempat, para pelayat pun mulai meninggalkan area pemakaman satu persatu, hingga tersisa beberapa kerabat dekat dan keluarga inti, salah satunya keluarga Bian yang ikut mengikuti prosesi dari awal sampai akhir. Sabar ya Mbak Zara,
Mbak Diana, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga diberikan kesabaran. Tutur Nindya senduh pada Zarana dan Diana yang masih terpaku di depan gundukan tanah. Begitupun dengan Bian yang menguatkan Daren dan berjongkok di sisinya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya nenek kalian. Tutur Rian pada Zara, Kalista, dan Siva. Ketiganya hanya mengangguk pelan sambil mengucapkan terima kasih. Hingga akhirnya Bian dan anak istrinya pamit untuk meninggalkan pemakaman. Sesekali Bian menoleh ke arah Kalista yang tertunduk pilu di pusaran sang nenek. Matahari bersinar begitu terik, bahkan sinarnya begitu menyengat karena hari memang sudah hampir pertengahan. Tapi panasnya mentari yang terasa begitu membakar kulit itu tak menyurutkan Daren dan keluarganya untuk berdiam sejenak di depan pusaran Sarah yang baru saja dikebumikan. Mereka masih begitu berat meninggalkan tempat peristirahatan terakhir orang tua yang begitu dicintainya itu. Doa-doa terus mengalir dari bibir semua orang yang masih berada di sana. Meski suara isakan tangis pun tak pernah benar-benar reda. Sayang, pulang yuk. Kasihan anak-anak kepanasan. Ajak Daren pada Zarana yang masih tertunduk di depan pusara. Begitupun Ipan yang mengajak Diana untuk pulang karena matahari semakin meninggi, bahkan terasa sudah ada di atas kepala. Zarana dan Diana pun akhirnya bangkit dengan tubuh yang masih lunglai, diikuti dengan tangan anak-anaknya yang juga ikut berdiri. Mereka semua berjalan menyusuri pusara demi pusara hingga akhirnya keluar dari area pemakaman tersebut. Mereka pun pulang dalam kondisi dalam satu mobil. Jarak dari area pemakaman ke rumah Sarah hanya sekitar 2 km. Hingga dalam waktu 15 menit saja, mobil yang dikendarai Ipan pun sampai di depan rumah Sarah. Rumah yang masih mengeluarkan aroma khas orang yang baru meninggal. Wajah mereka pun masih menyiratkan kesedihan dan mendalam. Apalagi saat kaki mereka melangkah ke dalam rumah, di mana di dinding ruang depan itu langsung disuguhi bingkai berukuran besar, berisi foto Sarah dan Aji yang sedang tersenyum bahagia. Hati mereka semakin mencelos dan langsah. Mereka semua kemudian masuk dan duduk di ruang keluarga, berkumpul, meski hanya diam dan yang menyelimuti. Hampir seluruh wajah keluarga Sarah itu sembab dengan sisa-sisa jejak air mata di pipinya. Hanya Daren, Ipan, dan Zidan yang kondisinya nampak lebih tegar dari sebelumnya. Gak nyangka ya, Mama akan pergi secepat ini. Padahal Mama hanya sedikit sakit biasa. Itu juga hanya 2 hari saja. Rasanya belum puas merawat Mama. Tutur Diana dengan air mata kembali mengalir. Andai Mbak tahu Mama akan pergi secepat ini, mungkin kemarin-kemarin Mbak gak akan pernah ninggalin Mama. Mbak pasti nemenin Mama setiap hari, timpal Zarana. Mama sekarang sudah tenang di dalam sana. Tugas kita sekarang tinggal mendoakan sesering mungkin. Karena amalan yang tetap akan sampai pada orang yang telah meninggal. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara anak yang soleh itu, sehingga doa-doa kita didengar. Dan menimpali yang langsung diaminkan oleh orang-orang yang berada di sana. Dalam beberapa hari, rumah Sarah masih diliputi kesedihan, namun semuanya mulai kembali normal. Daren dan Ipan kembali masuk ke kantor lagi. Ketiga remaja perempuan kembali kuliah, dan Zidan kembali ke sekolah. Hanya Zara dan Diana yang belum kembali beraktivitas seperti biasa di butik. Mereka masih sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan kepergian Sarah. Para
Kerabat pun masih ada yang berdatangan karena pada saat hari kejadian sedang ada halangan hingga tak bisa menyempatkan hadir. Hingga setelah hari ketujuh, barulah semua orang kembali normal seperti sedia kala. Meski tetap saja akan terasa berbeda tanpa kehadiran sosok orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maafin Mbak ya, Mbak harus pulang kembali ke rumah. Sudah seminggu lebih Mbak meninggalkan rumah. Kasihan Astri juga seorang diri di sana. Tutur Jarana pada Diana dengan nada yang terdengar besarah. Iya Mbak, nggak apa-apa. Diana juga ngerti kok, jawab Diana. Mbak janji akan sering-sering nginep di sini, lanjut Jarana. Diana pun mengangguk sambil tersenyum kecil. Semenjak kepergian Sarah, semuanya seolah hilang hingga terasa sulit untuk kembali. Fa, aku pulang dulu ya. Besok aku nginep kesini lagi buat temenin kamu, tutur Zara pada Siva yang masih sangat merasa kehilangan. Boleh kan, Mah? Zara menatap Jarana. Boleh banget sayang, kasihan Siva sendirian, jawab Jarana. Daren dan keluarganya pun akhirnya pulang, membuat rumah Sarah semakin sepi. Hanya tersisa Diana, Siva, Ipan, yang seringkali disibukkan dengan pekerjaannya, dan juga Rohmah, yang sudah setia jadi asisten rumah tangga di keluarga Sarah. Hari-hari keluarga Daren dan Diana semakin lama semakin pulih dari kesedihan. Meski sesekali rasa sedih itu tetap datang di saat ada sesuatu hal yang mengingatkan pada mendiang Sarah. Begitupun dengan Kalista dan Zara yang sudah kembali ceria. Tawa keduanya sudah kembali terdengar menggema di rumah itu. Seperti halnya sore itu, saat Zara dan Kalista sama-sama bercerita tentang hal-hal konyol yang dialami keduanya akhir-akhir ini di kampus. Salah satunya saat Zara pulang naik Gojek, padahal berangkatnya bawa motor sendiri. Alhasil, Gojek yang sudah setengah perjalanan diminta putar balik oleh Zara karena baru tersadar motornya ditinggal di parkiran kampus. Kalista yang mendengar cerita adiknya itu langsung tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air mata. Gak kebayang ekspresi tukang Gojeknya saat tahu kalau penumpang dia minta putar balik gara-gara kelupaan bawa motor sendiri. Kalista masih saja tertawa. Apalagi melihat Zara yang semakin menekuk wajahnya. Tawa membahana Kalista di ruang TV langsung berhenti saat ia mendengar pintu depan diketuk. Sepertinya ada tamu, tutur Kalista sampai bangkit dari duduknya. Ia merapikan sejenak bajunya yang sedikit kusut lalu menyambar jilbab kurung yang tersimpan di bantalan sofa. Sebentar, tutur Kalista sedikit berteriak saat pintu kembali diketuk dengan lebih kencang dari sebelumnya. Pak Daren dan Bu Jarananya ada? Tanya sepasang lansia yang ada di hadapannya. Maaf, Mama sama Ayah belum pulang. Masih di tempatnya kerja? Jawab Kalista sopan. Oh gitu ya. Timpal wanita yang usianya tak jauh berbeda dengan Sarah. Iya, mari masuk. Sepertinya Mama sebentar lagi pulang, tawar Kalista. Sepasang lansia itu saling pandang, seolah bingung dengan apa yang dilakukan. Atau mau menunggu di luar juga gak apa-apa? Kalista buru-buru meralat ucapannya. Maaf, adik ini siapa namanya ya? Tanya laki-laki yang rambutnya sudah penuh uban di hadapannya. Kalista, nama saya Kalista, jawab Kalista ramah. Ya Tuhan, ternyata kamu Kalista. Sudah besar ya, nak? Kamu cantik banget seperti mamamu, timpal wanita berusia senja itu sambil memindai wajah Kalista dengan berkaca-kaca. Maaf, Anda berdua siapa ya? Tanya Kalista yang merasa belum pernah bertemu dengan keduanya. Kami ini nenek dan kakekmu nak,
jawab wanita lansia dengan rambut pendek di hadapannya. Kalista menyengit. Dia merasa aneh dengan kedua orang tua di hadapannya. Seingat Kalista, kedua orang tua Zarana yang merupakan kakek dan neneknya sudah meninggal sejak lama. Begitupun dengan kakek dan neneknya dari Daren, sudah meninggal dua-duanya. Lalu siapa kedua orang tua yang mengaku kakek dan neneknya ini? Batin Kalista bertanya-tanya. Kalista semakin kebingungan. Saat wanita berambut penuh uban itu merangsek memeluk tubuhnya. Oma kangen sama kamu, nak. Maafin Oma yang selama ini tidak pernah mengunjungimu. Tutur wanita tua yang ternyata Desi, ibu Nahani. Kalista merasa tak nyaman dipeluk oleh orang yang tak dikenal. Namun ia pun hanya bisa pasrah karena wanita yang sedang mendekapnya itu adalah orang tua yang harus dihormati. Sementara laki-laki lanjut usia yang berdiri di belakang Desi hanya menatap kedua wanita berbeda generasi di hadapannya dengan sendu. Setelah mengetahui semua kejahatan Hani, Desi dan Ridwan memang memutuskan tinggal menetap di luar negeri. Mereka tidak pernah mengunjungi dan menghubungi Zarana dan Daren lagi karena rasa malu yang teramat sangat. Meski sebenarnya mereka sering merindukan Kalista sebagai sosok pengganti Hani. Apalagi Hani adalah anak satu-satunya Desi dan Ridwan. "Pa, cucu kita sudah besar. Lihatlah, dia mirip sekali dengan putri kita," tutur Desi setelah ia melepaskan pelukannya dari tubuh Kalista. "Iya, Ma, kamu benar," timpal Ridwan. Kalista masih mematung, bingung harus bagaimana bersikap. Untunglah ketika masih berada dalam kebingungan, mobil Zarana datang dan berhenti tepat di sisi mobil mewah yang dibawa kedua orang tua Hani. Saat turun dari mobil, Zarana menatap orang tua Hani dengan pandangan menjengit. Zarana sedang mengingat-ingat kedua orang tua yang berada di teras sana. Puluhan tahun tak berjumpa membuat Zarana harus berpikir keras untuk mengingatnya. Apalagi kini kondisi kedua orang tua Hani sudah lanjut usia. Setelah langkah Zarana semakin dekat, barulah ia menyadari siapa sosok yang ada di depan sana. Tiba-tiba saja jantungnya berdetak kencang dan terasa berlompat. Zarana tersenyum ramah sambil menganggukkan kepalanya saat sampai di hadapan kedua orang tua tersebut. "Ini Zarana kan?" Desi bertanya sambil memindai wajah Zarana. Zarana pun tersenyum sambil mengangguk. "Iya, Bu. Bapak dan Ibu apa kabar?" tanya Zarana sopan. "Baik, Nak. Maafkan kami datang tiba-tiba tanpa memberi kabar," jawab Desi. "Mari masuk, kita berbincang-bincang di dalam," ajak Zarana dengan gerakan tangan. Ia menatap Desi dan Ridwan bergantian. Mereka pun tampak masuk ke dalam rumah itu dengan langsung duduk setelah dipersilakan oleh Zarana. "Sayang, tolong bawakan minuman untuk..." Ucapan Zarana terhenti. Ia bingung harus memanggil kedua orang tua Hani dengan sebutan apa di hadapan Kalista. Sementara Zarana tahu persis kalau kedua orang tua lansia di hadapannya adalah nenek dan kakeknya Kalista. "Untuk kakek dan nenek ya, Mah?" timpal Kalista membuat Zarana merengkuk kikuk. "Panggil saja Oma sama Opa." Ritual meralat panggilan untuk mereka. Kalista mengangguk, kemudian berjalan menuju dapur meski kepalanya dipenuhi ribuan tanya yang kunjung tak ada jawaban. Sementara Zarana duduk di sofa bergabung dengan Desi dan Ridwan. "Kami minta maaf untuk kejadian yang telah berlalu. Selama ini kami tidak punya keberanian untuk menemui Nak Zara karena merasa malu. Tapi saat usia kami semakin bertambah tua, kami tidak dapat menahan diri lagi untuk bertemu dengan cucu kami. Melihatnya tumbuh dewasa seperti itu, kami yakin
Nak Zara melawatnya dengan sangat baik. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tujuan kedatangan kami ke sini tak lain hanya untuk bertemu cucu kami. Tak lebih. Desi berbicara panjang lebar. Sementara Ridwan hanya mangguk-mangguk membenarkan perkataan istrinya. Masya Allah, saya senang Bapak sama Ibu bisa berkunjung ke sini. Saya merasa mempunyai orang tua baru, apalagi Ibu Mas Daren baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu, timpal Jarana. Jadi, Bu Sarah sudah meninggal? Tanya Desi dengan mimik terkejut. Jarana mengangguk pelan. Masih ada kesedihan di raut wajahnya jika membicarakan tentang Sarah yang sudah berpulang. Ya ampun, Bu Sarah. Padahal kami berencana menemuinya hari ini, timpal Desi. Kami baru saja pindah 2 hari kemarin dari luar negeri. Jarana tak lagi menanggapi karena ia mendengar derap langkah kaki yang mendekat. Benar saja, Kalista datang dengan membawa nampan di tangannya. Silakan, tutur Kalista ramah sambil meletakkan 2 gelas air putih di hadapan Desi dan Ridwan. Ia juga meletakkan 2 toples kue kering di atas meja. Terima kasih banyak, Nak. Oma bangga sekali melihat kamu tumbuh menjadi gadis yang baik dan sopan. Ibumu pasti bangga. Tutur Desi menatap kagum pada cucunya itu. Kalista hanya tersenyum kecil. Ujung matanya melirik Jarana yang nampak kikuk dan canggung. Kalista sungguh bingung dengan semua yang terjadi. Meskipun begitu, ia berusaha menahan keinginan tahuannya sampai kedua orang lansia yang ada di rumahnya itu pulang. Sementara jantung Jarana berlompatan, ia merasa mungkin inilah waktunya Kalista mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia tak menyembunyikan jati diri Kalista yang sebenarnya, bukan anak kandungnya dan Daren. Sayang, duduk sini. Jarana menepuk sofa di sebelahnya. Kalista pun langsung menurut dan duduk di samping Jarana. Kalista sudah kerja atau masih kuliah, Nak? Tanya Ridwan menatap Kalista. Masih kuliah, Opah. Jawab Kalista. Bulan ini mulai menyusun skripsi. Lanjutnya. Wah, ternyata cucu Opah sudah mau jadi sarjana ya. Benar-benar sudah besar. Timpal Ridwan. Iya dong, Pak. Kita di luar negeri kan sudah 20 tahun. Berarti Kalista hampir berusia 21 tahun. Desi menimpali. Desi dan Ridwan memang tidak mengetahui kalau Jarana merahasiakan identitas orang tua Kalista. Bahkan Jarana tak pernah membahas tentang Hani sekalipun. Dan hari ini, semua masa lalu yang terkubur itu harus kembali muncul ke permukaan karena kedatangan kedua orang tua Hani yang sudah lama menghilang. Mbak Zara, kami permisi dulu. Masih ada kepentingan lain soalnya. Kalau sudah tahu Mbak Zara dan Kalista masih tinggal di sini, setidaknya kami sudah lega. Kami bisa sering-sering berkunjung ke sini untuk menemui cucu kami. Boleh kan? Kalau Kalista nggak keberatan. Kalista juga kapan-kapan mampir ke rumah Oma sama Opa ya. Ini alamatnya. Desi menyerahkan secari kertas yang merupakan kartu nama Ridwan. Kalista menerimanya dan membacanya sekilas. Setelah itu, ia memasukkan ke dalam saku rok yang digunakannya. Oma sama Opa pamit dulu ya. Senang bisa kembali ketemu sama kamu. Tutur Desi sambil mengusap pelan pucuk kepala Kalista. Kalista pun menyalami tangan kakek dan neneknya itu. Begitupun dengan Jarana yang bersalaman dengan keduanya. Jarana dan Kalista berdiri di teras rumah memperhatikan Desi dan Ridwan hingga akhirnya mobil yang dikendarai supir lansia itu melaju meninggalkan halaman rumah Jarana.
Jarana menarik nafas pelan sekali agar Kalista tak mendengarnya. Ia berusaha memasukkan oksigen sedikit demi sedikit di dalam rongga dadanya yang sesak. "Yuk masuk sayang," ajak Jarana pada Kalista senormal mungkin. Namun Kalista masih bisa menangkap raut gugup dari wajah ibunya itu. Meski kakinya tetap melangkah mengikuti Jarana masuk dalam rumah, Kalista langsung menutup pintu itu rapat-rapat. "Ma," seru Kalista. Jarana yang hampir saja masuk dalam kamarnya menghentikan langkah, lalu menoleh. "Kenapa sayang?" tanyanya dengan jantung berlompatan. "Yang barusan itu siapa? Kenapa mereka bilang kalau mereka adalah Oma dan Opa Lista? Padahal jelas kalau orang tua Mama sudah meninggal sejak lama. Begitupun dengan kedua orang tua Papa," tanya Kalista menatap lurus pada Jarana. Dek, jantung Jarana terasa berhenti berdetak seketika. Hal yang dari tadi tak ditakutkannya akhirnya terjadi. Sementara Jarana belum siap memberikan jawabannya. Namun ia meyakini bahwa ini sudah bagian dari skenario Allah agar Kalista segera mengetahui kebenaran siapa dirinya. "Sayang, Mama janji akan cerita, tapi boleh Mama istirahat dulu? Mama belum sholat asar," jawab Jarana dengan mimik wajah lebih tenang. Kalista melirik jam dinding dengan sudut matanya. Memang sudah jam 4 sore. Dia pun akhirnya mengangguk, membiarkan ibunya itu untuk menjalankan ibadah sholat dulu. Ingin mendesak pun Kalista tak tega, apalagi wajah Jarana begitu menunjukkan raut lelah setelah seharian bekerja. Kalista masuk ke dalam kamarnya, kemudian mengambil sebuah buku. Ia hendak kembali ke luar kamar, namun pertanyaan Jara menghentikannya. "Ada apa sih Mbak? Kayaknya tadi ada tamu ya?" tanya Jara yang masih sedang terlengkup sambil memegang buku di tangannya. Kalista tak menjawab. Ia memilih langsung keluar kamar dan berjalan menuju balkon di belakang rumah. Hatinya benar-benar tak karuan dengan semua yang terjadi. Ia berusaha mengalihkan prasangka yang berkeliaran dalam kepalanya dengan membuka buku yang ada di tangannya. Ia pura-pura membaca. Sayangnya, dalam kondisi pikiran kacau seperti itu, Kalista tak bisa berkonsentrasi untuk membaca. Akhirnya, ia ingin termenung sambil menatap ikan-ikan kecil yang berenang di kolam ikan di sebelah balkon. Sementara di kamarnya, Jarana terduduk bingung di pinggir ranjang. Niat untuk berkata jujur pada Kalista memang sudah ada sejak dulu. Namun, saat waktunya justru sudah sampai, ia malah dihantui berbagai macam ketakutan yang akan terjadi setelah Kalista mengetahui semuanya. Ia menduga-duga hal apa saja yang akan diambil Kalista setelah ini. Apa Kalista akan pergi dari rumah ini dan tinggal bersama nenek dan kakeknya? Apa Kalista akan benar-benar meninggalkanku dan tak menganggapku ibu lagi? Apa Kalista akan membenciku setelah ini? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepala Jarana. Jarana pun memilih mengambil gawainya dan mengetik Daren pesan. "Mas, mau pulang jam berapa?" Pesan Jarana pun langsung mendapat balasan dari Daren. "Ini lagi siap-siap mau pulang, sayang. Kenapa? Kangen ya?" Balas Daren diakhiri emot senyum lebar. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan tentang Kalista." Jarana kembali membalas pesan Daren. Untuk selanjutnya, panggilan masuk pun langsung terpampang di layar ponsel Jarana. Suaminya itu langsung menelepon. Jarana segera menggeser tombol hijau
untuk menerima panggilan. "Halo sayang, Kalista kenapa?" tanya Darren. "Tadi ada orang tuanya Mbak Hani datang ke sini. Mereka menemui Kalista. Dan sekarang Kalista menanyakan siapa kedua orang tua yang tadi. Soalnya Pak Ridwan dan Bu Desi menyebut dirinya Oma dan Opa Kalista." Jarana menceritakan semuanya. Aku bingung harus menjawab apa. Tapi aku sudah janji akan bercerita padanya. Lanjut Jarana. "Jangan panik ya sayang. Mungkin ini memang rencana Allah agar Kalista mengetahui semuanya. Lebih baik nanti malam kita katakan yang sejujurnya pada Kalista. Bismillah aja. Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Meskipun awalnya Kalista pasti akan terguncang," jawab Darren setenang mungkin. "Baiklah kalau begitu," timpal Jarana lesu. "Oke, Mas langsung pulang ya," sahut Darren. "Hati-hati di jalan," balas Jarana, lalu mengakhiri panggilannya. Ia lalu meletakkan ponsel itu sembarangan. Matanya tertuju pada pintu kamarnya yang tertutup. Sebenarnya Jarana ingin keluar kamar untuk memasak, tapi ia merasa belum siap jika kembali ditanya oleh Kalista. Akhirnya Jarana hanya terdiam di kamarnya sampai di rumah mesin mobil Darren terdengar sampai di halaman rumahnya. Barulah Jarana keluar kamar untuk menyambut kedatangan sang suami. Berdiri di teras sambil tersenyum kecil menatap kedatangan Darren yang baru saja turun dari mobilnya. "Assalamualaikum," ucap Darren saat sampai di hadapan Jarana. Jarana pun menjawab salam seraya mencium punggung tangan Darren. Keduanya lalu masuk ke dalam rumah dengan bergandengan tangan. "Mas, bersih-bersih dulu ya," tutur Darren sambil melonggarkan ikatan dasinya yang terasa begitu mencekik. Jarana mengangguk, kemudian membuka lemari dan mengambil baju ganti Darren, lalu meletakkannya di atas ranjang. Ia pun keluar kamar untuk menyiapkan makan malam. Namun hatinya kembali terdetak kencang saat di dapur melihat Kalista yang sedang membantu Astri memasak. "Sayang, masak apa?" tanya Jarana mendekati Kalista. Ia tak mungkin terus-terusan menghindari anak perempuan itu. "Cuma bantuin motong sayuran," jawab Kalista. "Mama malah ketiduran, jadinya telat masak," timpal Jarana tanpa berani menatap mata Kalista. Takut kebohongannya terbaca oleh putrinya itu. Jarana pun langsung memasak sayuran yang sudah dipotong dan disiapkan Astri beserta Kalista. Ujung matanya berkali-kali melirik Kalista yang tak banyak bicara, membuat kecanggungan di antara keduanya semakin menjadi. Begitupun saat makan malam tiba. Kalista lebih banyak diam, meski Jara dan Jidan tak hentinya bercerita bergantian. Sesekali ditimpali oleh Jarana dan juga Darren, hingga ruang makan itu riuh dengan celotehan dan tawa bahagia. Meski tetap saja ada yang berbeda. "Lista, Zara, Jidan, nanti setelah sholat isya, ayah minta kalian kumpul di ruang keluarga ya. Ada yang mau ayah dan mama bicarakan." Darren menatap ketiga anaknya bergantian, kemudian beralih menatap Jarana. Jarana pun mengangguk seolah membenarkan. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk melaksanakan sholat. Setengah jam kemudian, ketiga anak Darren sudah berkumpul di ruang keluarga. Ketiganya bertanya-tanya tentang hal apa yang akan dibicarakan orang tuanya tersebut. Meski Kalista sudah memiliki firasat bahwa semua itu ada kaitannya antara dirinya dan kedatangan pasangan lansia tadi sore. Jarana dan Darren pun akhirnya keluar kamar dan ikut bergabung dengan ketiga anaknya. Wajah mereka nampak tegang, meski sesekali memaksakan senyuman di ujung bibirnya.
Jarana dan Daren duduk bersisihan, sementara ketiga anaknya duduk agak renggang satu sama lain. Daren berdeham untuk melonggarkan tenggorokannya yang terasa tercekat. Kemudian mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Sebelumnya, ayah dan mama minta maaf sama kalian karena sudah menyembunyikan hal ini sekian lama. Semuanya semata-mata karena ayah dan mama menyayangi kalian dan berharap bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kalian. Tapi nyatanya, kebenaran tetaplah kebenaran, meski ditutupi serapat apapun. Suatu saat pasti akan terbuka juga. Kami benar-benar minta maaf pada kalian, terutama pada Kalista. Daren menatap putri pertamanya itu hingga menyebabkan wajah Kalista mendongak dan membalas tatapan Daren. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung ayah dan mama, nak. Kamu bukan saudara kandung Zara dan juga Zidan. Tolong maafkan kami karena telah menyembunyikan kebenaran ini. Tutur Daren dengan bibir bergetar. Ia mencengkram tangan Jarana, seolah meminta kekuatan. Jantung Kalista terasa copot dari gantungnya. Dunianya terasa berputar. Telinganya begitu mendengung hebat. Sepasang matanya langsung mengalirkan buliran bening yang berduyun-duyun tanpa henti.